Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Zulkarnain, mahasiswa PPG tahun 2020 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktek pembelajaran dalam kegiatan uji kinerja. Selamat menyaksikan, semoga video pembelajaran tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada video praktek pembelajaran yang akan saya lakukan dilaksanakan tanggal 17 November 2020 dalam waktu pukul 08.45 sampai dengan 10.45. Untuk tujuan pembelajaran pada kegiatan video praktek ini, saya akan menyampaikan yang pertama, setelah melakukan pengamatan terhadap beberapa model web secara online dan membaca materi yang diberikan oleh guru terkait dengan format formulir dalam halaman web, serta melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan serta nanti menentukan konsep format formulir dalam halaman web dengan rasa ingin tahu dan cermat serta kreatif dan tanggung jawab. Melalui penggunaan perangkat teknologi informasi dan mengamati video langkah-langkah penformatan dokumen, peserta didik dapat membuat program tampilan formulir dalam halaman web menggunakan text editor secara kreatif, benar, dan tanggung jawab. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, guru telah men-share jam akan dimulainya pembelajaran daring, kemudian link meeting yang akan digunakan, kemudian classroom atau LMS yang akan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran kita pemrograman web dan perangkat bergerak pada kesempatan hari ini. Nah, mari sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama agar pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran, sukses untuk kalian semua. Nah, dipersilahkan untuk Billy yang tadi sudah login di awal untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Billy sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, saya menginformasikan apakah kalian sudah melakukan presensi atau absen. Untuk yang belum, silahkan kalian bisa melakukan presensi atau absen ini masuk pada link yang sudah saya sediakan. Ya. Selamat pagi semua anak-anakku, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi hari ini kalian diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat? Masih semangat kan? Semangat Pak, walau dalam masa Semangat, pandemi Pak. seperti ini, belajar harus tetap semangat Pak Adi. Iya. Harus semangat Pak, untuk meraih cita-cita, semangat tidak boleh turun. Iya. Adakah yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Pak, pada materi sebelumnya kita membahas tentang membuat kode HTML untuk menampilkan format kaitan, yaitu kita membuat hyperlink untuk mengaitkan halaman web kita satu dengan yang lain, Pak Adi. Oh ya, oke, mantap ya, mantap jawabannya. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang link, ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang format formulir pada sebuah halaman web. Adapun kompetensi dasar, kemudian IPK sampai dengan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Untuk kompetensi dasarnya adalah pengetahuan menerapkan format formulir pada halaman web, keterampilan
membuat kode HTML untuk menampilkan formulir pada halaman web. Indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menjelaskan konsep formulir dalam halaman web. Yang kedua, menentukan prosedur pembuatan format formulir dalam halaman web. Yang ketiga, membuat program tampilan formulir dalam halaman web. Yang keempat, menguji program tampilan formulir dalam halaman web. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah melakukan pengamatan terhadap beberapa model web secara online dan membaca materi yang diberikan oleh guru terkait dengan format formulir dalam halaman web, serta melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep format formulir dalam halaman web dengan rasa ingin tahu, kreatif, dan cermat. Kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik dapat menentukan prosedur pembuatan format formulir dalam halaman web dengan kreatif, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Melalui penggunaan teknologi informasi dan mengamati video langkah-langkah penformatan, peserta didik dapat membuat program tampilan formulir dalam halaman web menggunakan teks editor secara kreatif, benar, dan tanggung jawab. Terakhir, melalui penggunaan peralatan teknologi informasi dan mengamati hasil program tampilan formulir dalam halaman web, peserta didik dapat menguji program tampilan formulir dalam halaman web dengan percaya diri dan tanggung jawab. Melalui penggunaan teknologi informasi dan mengamati video langkah-langkah penformatan, peserta didik dapat membuat program tampilan formulir dalam halaman web menggunakan teks editor secara kreatif, benar, dan tanggung jawab. Terakhir, melalui penggunaan peralatan teknologi informasi dan mengamati hasil program tampilan formulir dalam halaman web, peserta didik dapat menguji program tampilan formulir dalam halaman web dengan percaya diri dan tanggung jawab. Apakah kalian pernah mengisi sebuah formulir? Pernah, Pak. Pernah, Pak, formulir pendaftaran. Ada yang lain? Pernah, Pak. Sebelum ini saya menggunakan. Oh ya, bentuknya formulir daring absensi itu ya. Nah, apakah ada bedanya formulir yang kalian tulis manual tersebut dengan yang bersifat online? Ada, Pak. Menurut saya sama saja kan, Pak, digunakan untuk mendata kan? Oh ya, sama-sama untuk mendata sebuah data. Ada yang lain? Mungkin ada yang pendapat lain? Dipersilakan. Ada, Pak. Menurut saya beda, Pak. Jika menggunakan formulir online, kita tidak perlu banyak menggunakan kertas karena data sudah tersimpan dengan rapi dan aman. Oke, ya benar. Kalau kita amati bersama, kita bisa melihat perbedaan tersebut jika kita menggunakan form yang manual, ya. Maka kita menggunakan formulir manual tadi, kita banyak menemukan kelemahan. Di antaranya itu hilang formulir tersebut, bisa terduplikasi dengan yang lain atau musnah bahkan. Nah, sedangkan jika kita menggunakan form elektronik, ya maka kita data yang kita telah input, ya ini kita akan lebih aman, tidak terduplikasi dan tentunya ramah lingkungan. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini lagi? Oke, pada kegiatan yang akan kita lakukan bersama, ya berikutnya kita akan berpindah ke kegiatan asinkron. Nanti silahkan kalian masuk ke classroom yang ada. Silahkan juga nanti kalian bisa membaca modul berupa bahan ajar. Kemudian kalian bisa menggunakan media pembelajaran, dan nanti terkait dengan masalah ini kalian bisa berkelompok dengan kelompokmu. Kalian bisa membuat
mencari jawaban tersebut dengan mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Jangan lupa nanti kalian bisa mengikuti kegiatan sinkron yang kedua di siang hari nanti, ya. Pertemuan pada sinkron yang pertama ini kita akhiri. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap belajar di rumah, dan tetap menjaga semangatmu, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan asinkron, guru bisa mengecek absensi siswa pada kegiatan yang sedang berlangsung pada classroom yang ada, kemudian mengecek dan merekap siswa yang hadir. Melalui kegiatan asinkron pada Google Classroom, guru memberikan problem statement atau identifikasi masalah berkaitan dengan materi yang ada melalui forum diskusi. Terlihat ada dua gambar terkait dengan materi pembuatan formulir. Siswa mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian mencantumkan pada lembar diskusi yang ada. Kemudian guru juga ikut dalam kegiatan diskusi tersebut. Semua siswa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk siswa yang aktif, guru akan memberikan nilai keaktifan siswa. Melalui kegiatan diskusi yang ada di kegiatan asinkron, guru bisa melihat keaktifan siswa dalam melakukan pembelajaran. Di antaranya adalah aktif pada forum diskusi. Setelah itu, guru bisa menggunakan rubrik penilaian. Di sini saya menggunakan lembar pengamatan penilaian sikap untuk observasi. Di antaranya adalah sikap keaktifan, sikap kerjasama, sikap santun, dan sikap kedisiplinan. Dengan rekap untuk penilaian sikap yang sangat baik adalah 4, kemudian sikap baik adalah 3, sikap cukup baik adalah 2, sikap kurang adalah 1. Nah, pada kegiatan ini saya melakukan rekapitulasi penilaian observasi untuk kelas 11 RPL rekayasa perangkat lunak sebagai berikut. Untuk siswa yang dalam kehadiran siswa, saya nilai pada sikap kedisiplinan. Dilihat di sini nilainya adalah 4 semua. Kemudian untuk keaktifan, untuk yang aktif hanya pada kegiatan diskusi saya beri nilai 3. Kemudian yang aktif pada kegiatan kita berkomunikasi saya beri nilai keaktifan 4. Seperti bagi berikut. Setelah siswa berhasil mengidentifikasi masalah, selanjutnya siswa melakukan data collection melalui Google Classroom secara mandiri dalam kegiatan asinkron dengan melihat lembar kerja peserta didik. Secara berkelompok dengan kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya terdiri dari 5 kelompok, peserta didik dapat melakukan pengisian pada lembar kerja peserta didik yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok masing-masing.
dengan melihat petunjuk soal, langkah kerja, terus menyiapkan alat, kemudian menggunakan media yang digunakan. Selanjutnya mengerjakan tugas dan mengisi pada lembar tugas. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya, pada fase data collection, peserta didik dapat memanfaatkan materi pembelajaran daring yang ada di Classroom, kemudian mencari bahan ajar yang sudah disediakan oleh guru sebagai berikut. Bahan ajar tersebut berupa e-book yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik terkait dengan format formulir pada halaman web yang terdiri dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang di dalamnya terkait ada kegiatan video pembelajaran, evaluasi pengetahuan, dan evaluasi keterampilan yang bisa dikerjakan langsung oleh peserta didik. Pada kegiatan asinkron ini juga, peserta didik bisa memanfaatkan media pembelajaran daring ini berupa video, media pembelajaran, pemrograman web, dan perangkat bergerak yang sudah diupload oleh guru di media YouTube. Berikut adalah contoh videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video pembelajaran kita terkait dengan materi pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi pembuatan form pada sebuah halaman web. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran terkait dengan video pembelajaran yang kalian bisa lihat saat ini, kalian bisa melihat saya sampaikan berikut ini. Nah, untuk melihat bagaimana cara kita membuat form, siap menggunakan Notepad+. Untuk tujuan pembelajaran, pengetahuan yang pertama, setelah melakukan pengamatan terhadap beberapa model website, kita melakukan diskusi. Dua, melalui diskusi dan tanya jawab, halaman web dengan kreatif, tanggung jawab, dan mengamati video, langkah menguji program tampilan formulir dalam halaman web dengan percaya diri dan menjawab. Jadi kita akan membahas tutorial untuk membuat form pada pemrograman web dan membuat form. Pertama, kita langsung membuat tag HTML-nya dulunya. HTML, kita membuat form. Kita kemudian tulisan di bawahnya kita kasih keterangan ini adalah contoh form pada HTML. Action, kemudian tulis untuk judulnya, first name, banyak, jangan lupa BR. Kemudian kita tulis input tipe nya adalah isinya sama, input tipe teks adalah tanda BR, titik HTML.
judul, kemudian kita sudah jadi form sederhana kita, form adalah dan first name-nya, kemudian tombol klik submit. Nah, nanti kita ini dulu link. Nah, karena ini menggunakan HTML ya, karena Excel-nya pembelajaran kali ini, silahkan kalian langsung bisa melanjutkan pembelajaran kita dengan kalian berlatih mengerjakan soal-soal terkait dengan kegiatan keterampilan kita. Silahkan kalian bisa mengerjakannya, kemudian nanti bisa dikumpulkan pada form yang ada pada deskripsi di video ini. Selanjutnya, hasil yang ada nanti dikumpulkan melalui penyampaian kesimpulan pada kolom yang ada, dan guru mendownload satu persatu lembar kerja peserta didik dalam kelompok. Berikut adalah lembar kerja didik per kelompok, diantaranya adalah kelompok 1 dengan anggota kelompok yang ada. Dilanjutkan dengan mengecek hasil kerja dari kelompok tersebut. Lembar tugas 1 dengan jawaban yang ada, peserta didik dapat menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang sudah diberikan oleh guru. Terlihat di sini ada kelompok 2 dengan lembar kerja peserta didiknya, kemudian kelompok 3 dengan jawaban yang ada, kemudian kelompok 4 dengan jawaban yang ada, kemudian kelompok 5 selanjutnya. Dengan melihat rubrik penilaian, guru menilai kegiatan tersebut. Selanjutnya, melalui kegiatan fase data processing atau pengolahan data, peserta didik dapat menghimpun informasi yang didapat untuk menyelesaikan kasus. Dalam hal ini adalah membuat sebuah formulir halaman web dengan memanfaatkan media virtual laboratori seperti berikut ini, kemudian memilih format menu yang ada terkait dengan materi, semisal adalah HTML form atau pembuatan form seperti contoh berikut ini. Pada kegiatan ini, peserta didik bisa langsung mencoba membuat form yang ada dengan menyelesaikan beberapa kasus. Kemudian guru melakukan bimbingan terhadap peserta yang mengalami kesulitan terhadap penggalian informasi tersebut. Setelah itu, peserta didik dapat memanfaatkan media seperti text editor untuk menyelesaikan kegiatan yang ada. Dalam hal ini adalah pembuatan formulir pada sebuah halaman web. Pada fase validasi atau pembuktian, peserta didik dapat dalam kelompok mengumpulkan hasil kerja kelompoknya pada kolom tugas di e-learning Google Classroom. Peserta didik dengan kelompok menampilkan pekerjaan dalam bentuk video presentasi dengan ketentuan presentasi maksimal adalah 5 menit, yang kemudian dikirim melalui form tugas video presentasi di WA Group maupun alamat Google Classroom yang ada. Sebagai contoh, berikut ini adalah video presentasi dari salah satu kelompok dalam pemaparan data validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pembuatan form dengan menggunakan kode HTML. Langsung saja kita ke kode HTML-nya. Pertama, ada nama lengkap,
yang menggunakan tipe input tag untuk mengisi kolom dengan tag. Selanjutnya ada menu email dan website yang inputnya sama dengan nama lengkap, dan ada menu pesan yang menggunakan text area untuk menambahkan komentar. Di sini juga ada input submit untuk kirim dan ada juga input reset untuk hapus. Setelah menulis kode di text editor, kita akan melihat hasil berikut. Di dalam ada nama lengkap bisa diisi. Di sini juga ada tombol kirim dan juga hapus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil skrip HTML berupa form pendaftaran. Langsung saja kita ke teks editornya. Ini adalah hasil skrip HTML yang telah saya buat. Yang pertama ada nama lengkap yang menggunakan input tipe teks. Yang kedua ada email dan website yang menggunakan input tipe teks yang sama dengan nama lengkap. Digunakan untuk membuat tombol kirim, input tipe reset untuk tombol hapus. Nah, berikut adalah hasil dari skrip HTML yang telah saya buat. Yang pertama ada nama lengkap yang nanti ini bisa diisi dengan teks. Sekian presentasi dari kelompok 1. Pada sesi validasi ini juga guru memberikan umpan balik terhadap apa yang telah dikerjakan oleh peserta didik dalam sebuah kelompok, kemudian hasilnya di-share di WA grup kelas. Hasil dari kelompok 4 yang sudah dipresentasikan, di dalamnya sudah memuat unsur-unsur dalam pembuatan format formulir dalam sebuah halaman web. Silahkan kalian bisa melihat pada bagian rubrik penilaian, kalian bisa melihat juga hasil-hasil dari kelompok lain untuk perbandingan hasil yang sudah ada. Pada fase berikutnya, peserta didik dapat melakukan kegiatan menyimpulkan atau kesimpulan pada pembelajaran tersebut. Secara bersama-sama menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari dan apa yang dipahami yang dilakukan melalui Google Classroom pada menu penyampaian kesimpulan. Peserta dapat menyantumkan nama, kemudian menarik kesimpulan dari jawaban berupa teks atau menambahkan file video yang kemudian dikirim ke guru. Siswa menuliskan kesimpulan dalam bentuk teks dan dalam bentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mempelajari materi form, biasanya digunakan untuk mengumpulkan data pengunjung web kita melalui dari form untuk login, bahkan untuk mengirim data antar halaman web. Sebuah form dalam HTML harus berada di dalam tag form. Teks area pada dasarnya sama dengan input tipe teks. Setiap tag inputan di dalam form harus ditambahkan atribut nama agar dapat diproses oleh web server nantinya. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kegiatan asinkron, pada kegiatan penutup, peserta didik dapat mengerjakan kegiatan evaluasi pengetahuan maupun keterampilan. Untuk evaluasi pengetahuan, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Bentuk soal pilihan ganda berjumlah 10 soal. Setelah mengerjakan soal, selanjutnya guru melihat hasil respon jawaban peserta didik yang telah dikirim. Selanjutnya, guru mendownload hasil rekap yang ada karena bentuknya setelah dikoreksi oleh sistem.
muncul hasil yang ada, kemudian merekap hasil tersebut ke daftar nilai pengetahuan siswa. Selain itu, peserta didik dapat mengerjakan soal evaluasi keterampilan yang bentuknya adalah soal unjuk kerja sebagai berikut. Dengan mengisi nama, kelas, kemudian melihat soalnya, kemudian mengerjakan dalam teks editor, dilanjutkan mengirim di bagian file yang ada. Selanjutnya, guru melihat respon dari peserta didik yang mengirim sebagai berikut. Hasil skrip yang ada dijalankan dan peserta didik akan mendapatkan nilai pada kolom keterampilan. Melalui lembar penilaian keterampilan, guru menilai hasil peserta didik keterampilan praktek, kemudian merekapnya di kolom rekapitulasi hasil penilaian keterampilan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan sinkron kita yang kedua pada siang hari ini. Semoga pertemuan hari ini kita bisa ikuti oleh semua siswa ya. Masih semangat semua kan hari ini? Pada siang hari ini? Semangat Pak, pembelajaran daring harus tetap semangat. Oke. Silahkan nanti pada kegiatan penutup ini anak-anakku semua akan melakukan kegiatan refleksi pembelajaran yang telah kita lewati pada waktu lalu. Dipersilahkan siapa yang akan menyampaikan refleksinya? Saya Pak, materi yang telah saya pelajari pada pembelajaran hari ini adalah saya sudah bisa mengenal konsep pembuatan form dalam sebuah halaman web. Oke, berikutnya mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan refleksi pembelajaran kita. Siapa? Saya Pak. Sedangkan dengan kelebihan pada pembelajaran materi ini, kita bisa lebih mandiri dan tahu tentang pembuatan form di sebuah halaman web. Walau kita belum sampai dengan penyimpanan data, tapi kita sudah ada gambaran tentang pembuatan formulir ini. Ya, terima kasih sudah menyampaikan refleksinya semua. Untuk tadi yang sudah mewakili kelas ini ada Nisa, ada Erika, dan ada Apitri. Ya, sudah saya dengarkan tadi dan sudah saya cek semua pekerjaanmu terkait dengan pengerjaan tes pengetahuan maupun tes keterampilan. Ya, nanti kalian bisa melihat hasilnya yang saya share di WA Group terkait dengan kegiatan evaluasi ini. Kemudian terkait dengan kegiatan pada materi kali ini ya, untuk sebuah formulir yang kalian buat ya, itu tadi sudah mencakup semuanya. Di situ ada penggunaan list, penggunaan radio button, kemudian checkbox ya. Bahkan tadi untuk kelompok, untuk pekerjaan LKPD-nya kalian sudah terlihat semua di situ, sudah memahami materi pada pertemuan kali ini ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas formulir, penggunaan formulir ini lebih dalam lagi terkait dengan penginputan data menggunakan formulir ini yang nanti kita koneksikan dengan sebuah database. Jadi kalau hari ini kita hanya mengatur penggunaannya saja, mengatur penggunaan pengisian saja, tidak sampai dengan menyimpan data. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba lebih dalam lagi menggali informasi mengenai pembuatan formulir ini. Ada yang mau ditanyakan sampai dengan ini? Tidak Pak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya, maka pertemuan pada kesempatan hari ini kita tutup ya. Tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap bersemangat dalam melakukan pembelajaran daring
ya yang akan kita lakukan pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.